Mah? Mah? Ada apa sih, Mas? Kok makanannya cuma ini sih? Mas, aku tuh capek seharian ngurus anak sama rumah. Mana sempet masak 2 kali sehari. Kamu kalau masih lapar, beli di luar aja sana. Aku kerja tiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ngasih makanan yang layak aja nggak bisa. Adek! Aduh. Kalau bisa mengulang waktu sih inginnya nggak marah ya. Inginnya kita mengungkapkan rasa lelah ke suami dengan cara yang lebih enak didengar, biar suami juga ngomongnya enak dan anak tidak kena bentak. Tapi tidak semua orang bisa menyadari tanda-tanda fisik ketika rasa marah mulai muncul, seperti jantung berdegup lebih kencang dan dada terasa sesak. Menyadari emosi apa yang sedang kita rasakan akan sangat membantu kita untuk mengendalikan amarah, sehingga respon yang muncul pun tidak akan menyakiti orang yang kita sayangi. Bagaimana caranya? Yuk kita pahami dulu apa yang terjadi di dalam otak saat kita marah dan mengapa kita sering kehilangan kendali. Saat ada kejadian yang membuat kita marah, misal perkataan suami tadi, maka bagian otak bernama amigdala yang bertugas mendeteksi adanya ancaman akan mengaktifkan hipotalamus agar kita bisa bersiap untuk melawan atau lari. Hipotalamus pun mengirim sinyal ke kelenjar pituitari untuk mengeluarkan hormon stres atau kortisol, adrenalin, dan norepinefrin yang membuat detak jantung kita meningkat, napas lebih menderu, dan tekanan darah naik. Jadi sebenarnya tanda-tanda fisik ini sudah bisa kita rasakan sebelum kita meluapkan rasa marah. Artinya kemarahan sebenarnya bisa dicegah. Sayangnya saat ini terjadi, prefrontal cortex atau bagian otak yang mampu berpikir logis pun melemah. Lalu bagaimana cara mengambil alih kesadaran saat amarah sudah di ujung tanduk? Kita bisa melakukan beberapa hal ini. Pertama, atur napas. Saat marah, kita bernapas lebih cepat. Tarik napas dalam dan perlahan lewat hidung, lalu hembuskan perlahan lewat mulut sampai napas kembali stabil. Teknik ini dapat menunda maupun menghilangkan reaksi negatif yang hampir muncul. Kedua, bayangkan ketenangan. Duduk dan pejamkan mata. Bayangkan kita sedang berada di suatu tempat yang menenangkan hati, seperti pantai yang indah dengan suara deburan ombak dan semilir angin. Coba rasakan hingga ke aroma dan tekstur pasir pantainya agar ketenangan makin mudah kita rasakan. Ketiga, sadari hal apa saja yang biasa membuat marah. Biasanya ada hal yang itu lagi yang rutin membuat kita hilang kesabaran. Cari solusinya. Jika suami selalu menaruh handuk basah di kasur, coba beli jemuran mini dan letakkan di depan pintu kamar mandi atau pasang tulisan pengingat di kamar. Keempat, diam dan dengarkan. Kadang kita terjebak untuk beradu argumen saat dikuasai emosi, hingga terucap kata-kata yang membuat sakit hati pasangan. Coba kali ini diam dan dengarkan pendapatnya. Pikir beberapa kali sebelum membalas pernyataannya. Jika perlu, minta izin untuk menunda perdebatan hingga kita bisa berpikir lebih jernih. Kelima, rasakan sinyal tubuh atau apa titik didihmu. Saat otot menegang, gigi merapat karena menahan rasa marah, sadari dan rasakan. Jika kita bisa lebih peka akan kondisi emosi kita akan lebih mudah melakukan teknik-teknik yang disebut sebelum ini saat sinyal tubuh menandakan kita marah. Tentu saja usaha tersebut tak mudah, apalagi jika amigdala kita sudah terbiasa memegang kendali. Latihan mindfulness atau sadar dengan situasi saat ini akan lebih memudahkan kita berpikir rasional dan mencegah respon negatif ketika rasa marah muncul. Yang menarik, meditasi ternyata bisa memperkecil ukuran amigdala dan memperluas area prefrontal cortex loh. Jadi kita akan lebih mudah menguasai keadaan saat bibir sudah siap menyemburkan kata-kata yang akan kita sesali kemudian. Teknik mengelola emosi penting dikuasai siapapun. Namun bagi mereka yang baru mulai menjalani pernikahan atau baru menjadi orang tua, hal ini makin penting.
Alasannya, pernikahan menuntut dua individu dengan latar belakang dan karakter berbeda untuk bisa hidup dan mencapai kebahagiaan bersama. Begitu juga bagi orang tua baru. Tanpa disadari, pola asuh yang salah dari orang tuanya dulu telah masuk ke alam bawah sadarnya dan mengambil kendali ketika tingkah pola anak memantik amarah. Saat kesabaran habis, amarah mengambil kendali dan mewariskan luka yang sama kepada anak mereka kini. Hanya penguasaan dan pengelolaan emosi yang baik yang bisa memutus rantai pengasuhan yang salah ini. Sekarang, setelah kita tahu betapa pentingnya mengelola emosi dan mengendalikan amarah, yuk segera kita latih agar hubungan kita dengan orang-orang tersayang lebih harmonis.